teman-teman selama ini mempunyai stigma pandangan bahwa BK itu hanya tempat orang-orang atau siswa-siswa yang bermasalah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan teman-teman yang ada di rumah senantiasa mendapatkan perlindungan Allah dan senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Firdan Fitra, siswa kelas 12 petik AP1 selaku pengurus OSIS SMK Negeri 1 Wajo. Nah, mungkin sebelumnya supaya suara lebih jelas dan mungkin kita bisa buka masker dulu, Pak. Nah, di sini sudah ada Bapak Munawir selaku guru BK yang ada di SMK Negeri 1 Wajo. Selamat siang, Pak. Ya, siang. Baik, terima kasih sebelumnya Pak karena sudah bersedia dan meluangkan waktunya untuk hadir menjadi narasumber kita pada hari ini. Nah, sebelumnya Pak, saya minta izin untuk menjelaskan program kita ini. Oke, silakan. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, jadi aspirasi siswa merupakan salah satu program kerja OSIS SMK Negeri 1 Wajo. Jadi adapun latar belakang kami melakukan kegiatan ini, membuat aspirasi siswa ini karena melihat keseharian teman-teman di sekolah, tak jarang teman-teman memiliki keluh kesah yang ingin disampaikan tentang keseharian ataupun kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah. Namun karena kurangnya pemahaman, kurangnya informasi, teman-teman tidak tahu di mana sih sebenarnya harus membawa keluh kesah ini. Olehnya itu, kami dari pengurus OSIS berusaha untuk membuat aspirasi siswa ini menjadi wadah untuk teman-teman menyampaikan keluh kesah tersebut. Nah, mungkin sebelum lebih lanjut, Bapak bisa memberikan tanggapan ataupun pendapat atau masukan terkait dengan kegiatan aspirasi siswa yang kita buat ini. Oke, baik. Terima kasih kepada Nanda ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke pengurus OSIS. Ini adalah langkah baru di kepengurusan. Ini adalah hal baru ya, bagaimana mengakomodir teman-teman di sekolah terhadap keinginan-keinginannya atau keresahan-keresahannya, di mana sih diluapkan itu ya, atau di mana sih diceritakan. Apa kaitannya dengan BK ya? Program ini sangat terkait dengan BK karena di BK itu sebenarnya ada istilah konselor sebaya. Jadi konselor sebaya itu nanti yang mengumpulkan informasi terhadap teman-temannya, apa problemnya. Kalaupun dia tidak bisa bantu selesaikan, maka diserahkan ke guru BK. Ya, saya kira ini adalah salah satu langkah positif yang kami akan mendukung dengan program-program OSIS. Nah, sebelumnya kita upload dulu ya program ini. Saya kira itu tanggapan saya tentang program ini sangat luar biasa ya di kepengurusan OSIS. Baik Pak, terima kasih. Nah, di sini juga Pak yang menjadi permasalahan sebenarnya bahwa teman-teman itu kekurangan edukasi, kekurangan pemahaman bahwa sebenarnya terkait dengan keluh kesah tersebut ada wadah, ada tempat untuk menampung, untuk menerima ataupun memberikan solusi dari keluh kesah teman-teman tersebut. Namun teman-teman kurang memahami hal tersebut, bahwa sebenarnya ada wadah yaitu BK. Namun karena teman-teman selama ini mempunyai stigma pandangan bahwa BK itu hanya tempat orang-orang atau siswa-siswa yang bermasalah. Jadi mungkin Bapak juga bisa menjelaskan bahwa sebenarnya apa sih itu BK. Tapi sebelum saya lanjut, kalau Firdan sendiri tentang BK. Nah, itu Pak, pemahaman saya tentang BK bukan hanya tentang siswa-siswa nakal yang dibina di sana, tetapi BK lebih daripada itu. BK bisa menjadi teman-teman siswa. Bisa menjadi tempat bicara, tempat curhat begitu Pak. Ada pengalaman tentang BK sebelum saya lanjut? Sebelumnya saya juga pernah memiliki pengalaman terkait bahwa pada saat kita menjalankan BDR selama ini Pak. Nah, kan saya memiliki keluh kesah, bahkan jenuh terkait dengan proses pembelajaran BDR ini. Jadi karena saya paham bahwa BK
tempat kita untuk mengadu. Jadi saya mengadu kepada BK untuk menyampaikan keluh kesah saya tersebut. Oke, hasilnya apa? Ya? Saya sudah mendapatkan solusi, Pak. Jadi ya setelah sekarang saya menikmati pembelajaran BDR ini, Pak. Sebenarnya itu yang mau dicerita ya. Jadi BK di sekolah itu kata kuncinya adalah tempat siswa berbagi, baik masalahnya maupun harapan-harapannya. Iya, karena kalau kita tidak meluapkan apa yang menjadi imajiner kita, apa yang menjadi problem kita, ibaratnya air itu dia akan membeludak nanti dan mengakibatkan banjir kalau tidak ada wadahnya. BK adalah satu wadah untuk kita mengembangkan potensi, mengembangkan minat, memahami siapa kita, ya, bagaimana menyelesaikan diri. Saya kira itu poin penting tentang BK ya. Ya, terima kasih atas penjelasannya, Pak. Mungkin dari penjelasan Bapak, mungkin sudah mematahkan stigma-stigma teman-teman bahwa BK hanya tempat untuk siswa-siswa yang nakal. Padahal sebenarnya BK lebih daripada itu. BK bisa menjadi tempat curhat untuk kita, bukan hanya tentang kegiatan di sekolah, keseharian kita di sekolah, tapi bahkan bisa untuk menceritakan tentang pribadi kita kepada BK untuk mendapatkan solusi hal tersebut. Oke. Jadi di sini, Pak, terkait dengan kegiatan ini kami telah mengumpulkan aspirasi dari siswa melalui platform yang kita buat. Jadi teman-teman mengirimkan aspirasinya ke sana. Kemudian, nah setelah kita melihat bahwa di sini kebanyakan aspirasi tersebut terkait dengan proses BDR, belajar dari rumah, pembelajaran jarak jauh, yang kurang lebih mungkin kita sudah melaksanakan PJJ ini kurang lebih 1 tahunan, Pak. Jadi tentunya sudah hal tersebut menimbulkan kejenuhan. Teman-teman banyak yang jenuh, bahkan ada yang stres karena kurangnya pemahaman, tugas yang menumpuk. Jadi terkait juga dengan fasilitas yang kurang memadai, seperti jaringan yang tidak stabil. Dan tentunya, Pak, itu merupakan kendala yang tidak bisa kita hindari, Pak. Jadi mungkin Bapak bisa memberikan tips, saran kepada teman-teman untuk belajar dengan baik. Bagaimana cara belajar dengan baik di masa seperti ini? Ya, Pak, silakan. Oke, saya mau sapa dulu ke Semonanda ya. Baik, ini kan kita sekarang lagi bukan BDR full ya, atau PJJ full, tapi kombinasi antara pembelajaran daring dan luring. Situasi pandemi ini adalah situasi baru, jadi kita butuh sebenarnya penyesuaian baru. Itu intinya adalah penyesuaian situasi, termasuk situasi belajar. Apa sih yang menyebabkan kita stres? Apa sih yang menyebabkan kita pusing ya terhadap masalah ini atau pandemi ini? Karena pertama itu kita tidak bisa mengikuti penyesuaian terkait dengan BDR. Lalu apa cara supaya kita bisa menyesuaikan diri dengan BDR? Tentu yang pertama adalah kita buat namanya manajemen waktu ya, atau time management. Jadi manajemen waktu itu akan membuat kita terpola perilaku kita, terpola sikap kita, bahwa misalnya sederhananya begini. Jam 7 itu saya harus belajar apa, kerja apa. Jam 8 itu saya harus kerja apa. Jam 9 sampai 1 hari pun itu berputar. Itu adalah kegiatan kita dalam 1 hari itu. Sehingga tidak menimbulkan tugas yang bertumpuk, pekerjaan yang belum selesai, ya itu kan mengakibatkan kita jadi stres ya. Nah, baik, selanjutnya apa yang kita lakukan pada saat boring, bosan ya, atau jenuh? Nah, itu sebenarnya pertanyaan menarik ini. Salah satu cara mengurangi kejenuhan kita adalah melakukan aktivitas yang membuat kita merasa nyaman atau senang. Nah, kalau Firdang, aktivitas apa yang membuat kamu merasa senang?
aktivitas Iya, yang iya. buat suasana Pak. Kebetulan saya hobi menonton film Pak. Iya. Jadi pada saat saya mulai jenuh belajar Iya, mengerjakan tugas-tugas dari guru yang diberikan, jadi saya istirahat sebentar dulu Pak. Iya. Kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang saya sukai Pak, seperti menonton film, bermain game. Kemudian namun saya tidak lakukannya secara berlebihan Pak, Ya, karena oke. saya sadar bahwa ada sesuatu hal lain yang harus saya kerjakan. Jadi setelah saya merasa fresh kembali, saya melanjutkan mengerjakan tugas tersebut Pak. Ya, itu keren ya. Oke. Jadi itu tadi hanya salah satu cara ya. Jadi supaya kita merasa tidak bosan, merasa fresh kembali, ini ibaratnya HP atau laptop itu dicas kembali. Lakukan aktivitas-aktivitas yang membuat kita merasa nyaman. Seperti Firdan tadi itu main game, menonton, atau juga misalnya pergi refreshing, jalan-jalan, ya. Itu akan mengurangi beban-beban pikiran kita, atau ada cara lain lagi, ya. Menyalurkan hobi, ya. Misalnya hobi yang suka apalagi namanya ya, foto-foto itu atau dokumentasi, atau gambar, edit, ya. Silahkan lakukan itu. Lakukan sesuatu yang membuat Anda merasa nyaman. Ya, itu adalah salah satu cara supaya kita tidak jenuh atau tidak merasa bosan. Nah, saya kira itu yang bisa kita lakukan untuk semua. Sebenarnya Anda sebenarnya sudah tahu. Cuma persoalannya itu tadi tidak ada tempat untuk meluapkan itu atau membicarakan. Saya kira itu. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi bahwa pada saat kondisi seperti ini kita harus mampu menyesuaikan diri. Keadaan tidak boleh kita salahkan, kita tidak boleh menyalahkan keadaan. Nah, seharusnya kita mampu, harus lebih kreatif untuk menyesuaikan diri pada saat kondisi seperti ini. Dan kami sadar bahwa bukan hanya siswa yang harus menyesuaikan diri, tapi guru juga dituntut harus lebih kreatif lagi, membuat program supaya untuk lebih efisien lagi pelaksanaan program pembelajaran jarak jauh ini. Dan kami yakin bahwa Bapak dan Ibu guru sudah memberikan yang terbaik untuk kami. Pertanyaan terakhir Pak, harapan Bapak terkait dengan kegiatan kita ini untuk kedepannya. Jadi ini adalah hal baik, sesuatu yang baik mesti dilanjutkan. Semoga kegiatan aspirasi siswa ini terus berlanjut seperti apa yang kita harapkan. Semoga aspirasi siswa ini menjadi langkah awal bagi teman-teman dan guru untuk mampu berinteraksi, saling memahami, sehingga dengan siswa dan Bapak dan Ibu guru saling memahami, tentunya akan memberikan hal positif bagi kita semua, tentunya dalam proses belajar dan mengajar. Nah, mungkin untuk hari ini sudah selesai. Terkait dengan aspirasi yang lain kita akan bahas di video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak yang telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk hadir. Oke, sama-sama. Dan untuk teman-teman yang ingin memberikan aspirasinya, memberikan keluh kesahnya, silakan masukkan di link yang ada di bawah. Silakan berikan suara teman-teman di sana di link yang ada di bawah. Kemudian jangan lupa komen, jangan lupa like, dan jangan lupa subscribe. Sekian untuk kali ini, and see you in the next video. Bye bye.